Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim ini terlebih dahulu membacakan Ummul Quran. Al-hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita setelah kita berbicara mengenai binatang atau hewan yang halal kita konsumsi, kita makan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita, yaitu mengenai penyembelihan. Jadi hewan itu baru halal dia ketika nanti matinya itu disembelih, kecuali ikan dan belalang. Kalau ikan tidak perlu disembelih. Kalau disembelih kita membutuhkan waktu yang banyak. Sempat misalnya ikannya itu ikan teri 1 jam itu 1 jam. Nah, rukun penyembelihan. Yang pertama, hendaklah yang menyembelih itu Islam atau ahlul kitab. Kita tidak terlalu detail menjelaskan ahlul kitab, intinya dia Islam. Kalau laki-laki dan perempuan, selagi masih ada laki-laki, maka laki-laki. Begitu pendapat mazhab Imam As-Syafi'i. Lain hal kalau misalnya tidak ada laki-laki atau laki-lakinya penakut, dipaksakannya dia. Ya udahlah ya, sembelihlah. Sembelih. Pas disembelih apa yang terjadi? Bukan ayam itu yang mati, dia yang pingsan. Tak kuat rupanya suaminya lihat darah. Yang seperti ini bolehlah ikut mak-mak. Kenapa? Karena secara psikologi instinktifis wanita itu cenderung lebih lembut, lebih lemah. Ibanya lebih seperti itu. Yang kedua, yang disembelih itu harus binatang yang halal. Pak Ustadz, ini bangkai ini tidak bisa kita makan. Bangkai apa? Bangkai kambing. Dia berasumsi, asalkan disembelih halal. Lihat dulu binatangnya apa. Kalau yang disembelihnya kucing ataupun misalnya yang disembelihnya anjing, kalaupun nanti sesuai dia dengan tata cara penyembelihannya, haram juga. Jadi hewan yang disembelih itu harus halal. Selanjutnya uratnya itu dibagi dua. Yang mana yang harus putus? Pertama, urat tempat lewat makan. Yang kedua, urat tempat keluar napas. Bagi pemula, latihannya jangan langsung ke sapi. Yang kecil-kecil aja dulu. Burung puyuh. Selesai burung puyuh, masuk kita. Burung apa yang agak besar lagi? Ruak-ruak, tahu ibu ruak-ruak? Itu. Merpati, ayam, seperti itu. Jangan kaget untuk tahap pemula misalnya disembelih. Pernapasannya putus, tapi rongga untuk makan tak putus. Ini yang terkadang ini mengakibatkan bisa berdiri lagi dia. Berdiri lagi dia, takut kita kadang. Kalau kayak gini Pak Ustaz, tangkap lagi, potong lagi, seperti itu. Sedikit kami mengulangi, ada
ini profesi ustaz ini macam-macam rupanya, macam-macam. Maksudnya begini, karena tahu dia ada penyembelihan hewan kurban, dia coba-coba tuh. Kebetulan dia perdana. Ini kawan juga yang cerita, disembelih dia lah kambing itu. Apa yang terjadi? Berdiri lagi kambing itu. Tak putus tadi. Kalau dia tidak putus, untuk menghilangkan rasa malu dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa gitu Pak Ustaz? Iya, banyak kali setan di sini, jin di sini. Kita bacakan dulu ayat kursi. Mana? Enggak betul ya. Ini akal-akalan. Terus prakteknya ini di kampung-kampung, kalau sekarang enggak. Jadi kalau ada orang akikah, biasanya kepalanya itu untuk si penyembelih, supaya banyak sama dia dagingnya, dihantamnya dari sini, di leher saya ini, dari sini. Ini dagingnya bisa dipastikan tak enak ini. Darahnya pun keluar tidak lancar. Jadi supaya misalnya dia cepat matinya, sembelih dekat ke pangkal kepalanya. Terus, setelah itu kalau ayam jangan langsung dibuang sebaiknya. Tahan dulu seperti itu, alirkan dulu darahnya baru. Kalau makin mengalir kencang darahnya, itu nanti dagingnya makin segar. Tapi kalau seandainya langsung dilempar, wah itu selain menyiksa dagingnya nanti tidak enak, seperti itu. Nah, bagi binatang yang tidak memungkinkan misalnya disembelih, misal pas pelaksanaan hewan kurban datanglah sapi limusin, wah beratnya 200 kilo, karena entah macam mana satu dan lain hal lari dia, wah, masuk ke sumur tua. Siapa yang mau mengangkat itu? Tak bisa. Nah, kalau posisi seperti ini, sembelihlah yang misalnya bisa mematikan, tidak mesti harus di leher. Nah, seperti itu. Atau kita yang hobi berburu burung, kalau seandainya jatuh masih bergerak-gerak, sembelihlah. Tapi kalau tidak memungkinkan, ketika melepaskan tembakan tadi baca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jatuh dia, mati, tidak mungkin disembelih lagi, halal itu. Begitu juga kalau kita menggunakan anjing berburu, dengan syarat ketika melepaskannya tadi baca Bismillah, baca takbir, dan baca sholawat. Itu halal itu. Seperti itu. Yang ketiga, alat yang menyembelih itu sebaiknya tajam. Tidak boleh menyembelih itu dengan gigi atau kuku, baik itu dari gigi manusia atau kuku manusia atau hewan binatang. Ini menyiksa ini. Ada yang tajam bisa, sembilu bisa itu memutuskan. Tinggal lagi kalau untuk sapi tidak, untuk ayam bisa. Jadi ini penting sekali untuk kita yang belajar pemula mencoba-coba. Kalau nanti sudah terlatih, ya insya Allah mudah dia. Bacaannya tidak ribet-ribet, yaitu Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah besok kita lanjutkan, yaitu sunat-sunat dalam penyembelihan. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.